Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, bisa istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan tentang zikir dan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian yang akhir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita di saat kita sedang melihat tetesan air hujan atau dalam posisi hujan turun. Doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Nah, ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Sering punya dzan yang tidak baik kepada Allah di saat turunnya hujan. Ada orang ketika turun hujan atau dia dalam kondisi terkena hujan, maka punya dzan yang tidak baik, seolah-olah hujan itu akan menjadikan penyakit. Jadi ketika kehujanan dia sudah menyatakan dalam dzan dirinya itu, wah ini nanti aku bisa sakit kepala, ini nanti aku bisa terjadi batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu dzan yang salah, keyakinan yang salah, yang mestinya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Karena hakikat tetesan air hujan itu bagian rizki yang Allah turunkan. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran surat Baqarah, wa anzalna minas sama'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah telah menyatakan, wa anzalna, kami turunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, hujan. Kami telah menurunkan tetesan air hujan yang datang dari langit. Kemudian dari tetesan air hujan itulah menyirami hamparan bumi yang gersang, menjadilah bumi itu subur. Kemudian ketika bumi itu telah subur, menumbuhkan bermacam-macam aneka tumbuh-tumbuhan. Kemudian buah-buahan akan tumbuh di situ, kemudian biji-bijian, sayur-mayur, semuanya rizqan lakum, yaitu rizki yang dirizkikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini harus ditinggalkan oleh kita dzan yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga memberikan ancaman orang yang selalu punya ada dzan yang tidak baik terhadap Allah, ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dzannina billahi dzannasaw, yang punya dzan kepada Allah dengan dzan yang tidak baik. Maka kita harus kembali kepada bimbingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat tetesan air hujan itu turun atau kita sedang terkena tetesan air hujan. Kita minta kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah tetesan hujan ini merupakan tetesan hujan yang memberi manfaat kepada kita.
Jadi seandainya kita kena hujan tersebut, maka akan menjadikan manfaat di dalam tubuh kita. Kalau hujan tersebut akan menyirami ya hamparan bumi ini, maka menjadikan asbab subur, kemudian menumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Ataupun menjadikan asbab air tersebut akan tersimpan di bumi Allah, menjadikan asbab mudahnya kita untuk mengambil manfaat dari air tersebut. Kemudian di antara lagi yang diajarkan oleh Nabi ketika tetesan air hujan itu turun, mengalir, kemudian akan tersimpan di beberapa tempat-tempat yang dataran rendah atau di lembah-lembah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sala sail, ketika melihat air yang mengalir kemudian berkumpul di satu tempat, kemudian Nabi Muhammad menyatakan, qala ahriju bina ila hadzal wadhi alladhi ja'alahu Allahu tahura wa tatahhara minhu wa nahmatullahi alaihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat air yang mengalir menuju satu tempat yang rendah atau di sebuah lembah, kemudian Nabi Muhammad mengajak para sahabat, ayo pada keluar ke sini ya bersama kami, kemudian menuju kepada lembah di mana tempat berkumpulnya air tersebut. Allah telah mensucikan lembah tersebut dengan aliran air tersebut. Marilah kita bersuci di dalam tempat air yang berkumpul tersebut. Kemudian dan kami selalu memuji kepada Allah dengan karunia diturunkan tetesan air hujan tersebut. Makanya kita ngelihatin beberapa waktu ketika kita ada di Mekah. Pernah kita waktu ibadah haji itu bersamaan Allah tunjukkan tetesan hujan turun di kota suci Mekah. Kita semua ketika turun air hujan, karena kita sudah terbiasa di negeri kita merasakan tetesan air hujan itu, kita biasa adalah mencari tempat berteduh. Tapi justru di sana orangnya terbalik. Yang mereka di toko, yang mereka itu semua ada di dalam pada keluar. Ya kemudian apa? Apa yang diucapkan mereka? Doa tadi yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah tuh jadikanlah air hujan ini dengan menjadikan bermanfaat. Jadi mereka pada lari-lari keluar untuk hujan-hujanan, kemudian dia minta kepada Allah agar tetesan air hujan itu menjadikan manfaat, menjadikan berkah pada mereka. Dan ini adalah sebagaimana yang dulu diberikan contoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajak kepada para sahabat-sahabat untuk mendatangi sebuah air yang berkumpul di satu lembah atau di dalam dataran yang rendah, kemudian diajak mereka untuk bersuci di dalam air tersebut. Kemudian Nabi Muhammad selalu memuji kepada Allah dengan keagungan dan juga rahmatnya yang Allah turunkan melalui tetesan air tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddat rihu as-sam'al qala Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta biha. Kemudian juga di saat-saat tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ar-rih, yaitu angin. Di saat angin itu datang, maka Nabi Muhammad juga berdoa. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad ketika angin itu datang? Hembusan angin itu datang, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta biha. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu ya Allah dari keburukan yang kau kirimkan tersebut. Artinya apa? Dari keburukan angin yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak sekali angin itu menjadikan madarat. Ya, kalau zaman dulu di masa kecil, ya, kita mengenalnya dengan angin topan. Ya. Sekarang namanya bermacam-macam. Ada angin puting beliung, ada angin Katarina, macam-macam. Itu semua bisa menjadikan musibah-musibah akan terjadi di alam jagat raya ini. Nah, itu sering terjadi kalau dulu di masa-masa kita di desa itu
menyaksikan ketika ada angin besar, itu seringkali para petani itu dalam kondisi mendapatkan kerugian. Kadang padi yang dimana padi itu belum waktunya dipanen, jadi masih hijau posisinya. Tiba-tiba Allah turunkan angin. Kemudian angin itu sangat besar sekali sehingga menjadikan itu berhektar-hektar sawah itu akan ambruk semuanya. Ketika kondisi yang semacam itu, maka pembuahannya sudah tidak bagus lagi. Jadi kondisi padi-padi tersebut akan terganggu dengan kondisi ketika di dalam kondisi ambruk tersebut, sehingga akhirnya dia mendapatkan kerugian. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita di saat ada angin berhembus dengan keras, maka beliau minta kepada Allah agar diberikan perlindungan, jangan sampai angin yang datang itu menjadi madarat, menjadi musibah bagi kita, bagi masyarakat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asafa rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Rawathu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang senada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat atau merasakan datangnya angin yang sangat besar, maka beliau minta perlindungan kepada Allah dan minta sesuatu kebaikan dari Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku minta dari kebaikan angin yang kau turunkan ini, dan juga minta segala sesuatu yang ada bersama dengan angin tersebut. Kemudian aku juga minta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan yang kau turunkan itu, yaitu angin yang kau kirimkan itu. Wa syarri ma arsilta bihi, dan juga aku minta perlindungan dari segala macam keburukan yang ditimbulkan oleh angin tersebut. Kan bisa terjadi ketika seseorang tersebut dalam kondisi terterpa angin tersebut, kemudian bisa menjadikan asbab tiba-tiba orang itu jadi sakit, jadi masuk angin. Maka minta perlindungan kepada Allah agar apa yang Allah turunkan itu tidak membawakan madarat, tidak menjadikan dampak yang negatif kepada tubuh manusia itu dan tidak membawa kerusakan. Waruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hajjat rihun istaqbalaha biwajhihi wa jasa ala rukbatihi wa matta yadayhi wa qala Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarri wa syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Kemudian Nabi Muhammad juga memberikan bimbingan ketika dalam kondisi turunnya angin yang besar. Bahkan dinyatakan bahwa Nabi Muhammad ketika turun angin yang besar itu dalam kondisi Nabi Muhammad berdiri, maka Nabi Muhammad duduk. Cuman duduknya beliau adalah dengan duduk menggunakan lututnya itu. Jadi kayak kita ini posisinya adalah posisi berdiri seperti, kemudian kita berdiri tapi berdirinya dengan lutut sambil Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya kemudian minta kepada Allah. Di antara yang diminta agar angin itu menjadikan kebaikan. Kemudian minta kepada Allah perlindungan jangan sampai angin itu menjadikan keburukan ke dalam kehidupan ini. Kemudian Allahumma ja'alha rahmah, ya Allah jadikanlah angin itu sebagai rahmat, wala taj'alha adzaban, dan jangan kau jadikan angin tersebut sebagai azab. Dan juga minta kepada Allah agar angin itu juga membawa manfaat, yaitu membawa dengan sebuah hujan, menjawa air. Jadi angin itu adalah diminta
kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi meminta agar angin membawa hujan. Karena apa? Dalam ilmu pengetahuan kita juga di dalam bagaimana proses tetesan air hujan itu adalah diantaranya adalah dihempas oleh angin, sehingga tidak menjadikan hujan tersebut terlalu derasnya itu membahayakan dalam kehidupan. Ini adalah yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat masuknya bulan sabit, yaitu perpindahan dari satu bulan ke bulan berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inda ra'al hilal qala hilala khairin wa rushdin amantu billadzi khalaqaka. Doa tersebut diucapkan oleh Nabi sampai 3 kali. Ketika Nabi Muhammad melihat tanggal 1 di bulan itu, beliau mengucapkan qala hilalu khairin, masuknya bulan ini adalah semoga membawa kebaikan, dan juga warushdin, dan membawa petunjuk. Amantu billadzi khalaqaka, aku iman kepadamu ya Allah yang telah menciptakannya. Artinya yang menciptakannya silih bergantinya waktu, dari waktu bulan ke bulan berikutnya itu Allah yang menggerakkannya. Kenapa Rasulullah juga menyatakan bahwa bulan itu akan membawa petunjuk? Karena dengan hitungan bulan itu ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita selalu menggunakan hitungan bulan tersebut. Oh, ini adalah merupakan tanggal 1 bulan Ramadan, wajibnya kita puasa. Dan ini juga merupakan akhir dari bulan Ramadan, masuknya tanggal 1 Syawal. Dan juga nanti ibadah haji juga melalui perhitungan hilal. Maka hilal tersebut adalah membawa petunjuk di dalam pengamalan agama. Kemudian setelah beliau mengucapkan doa tersebut, ya, hilalu khairin wa rushdin amantu billadzi khalaqaka, kemudian beliau summa yaqul alhamdulillahilladzi dzahaba bi syahrin kadza wa jaa bi syahrin kadza. Alhamdulillah, kami memuji kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan perjalanannya 1 bulan kemudian telah dilalui, kemudian akan masuk kepada bulan yang akan datang. Silih bergantinya waktu, ini semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal qala Allahumma ahillah alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah wa hiya fi riwayah bil amni badalu al yumna. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat masuknya tanggal 1 di bulan yang baru, beliau mengucapkan satu doa, ya Allah ahillah, telah masuk 1 bulan, kemudian alaina atas kami, terus berilah kami dengan karunia, kemudian berikan kami kekuatan iman dan berikan kami kekuatan keselamatan dan Islam. Engkaulah Tuhanku, wa rabbuka Allah, dan Tuhanku adalah Allah. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segala macam aktivitas kehidupannya diajarin doa oleh Nabi dan diajarin zikir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari dari zikir dan doa-doa Nabi kita selalu bisa mengamalkan dalam kehidupan kita semampu-mampu kita. Ittiba kepada Nabi Muhammad semampu-mampu kita, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya akan membahas tentang kalamnya Nabi atau hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, insyaallah akan kita bahas sedikit demi sedikit agar kita mengetahui apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan kita bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اغفر لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين كيانا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم يا قاضي الحاجات قضي الحاجات قضي الحاجات اقضي حاجاتنا الله حاجة المسلمين والمسلمات في هذا المسجد المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته